Oh, iya. Memang Anda tahu bagaimana mengobatin grogi? Persiapannya yang mantap. Dan selalu ngomong sama diri, saya bisa. Pasti bisa. Ya. Anda tahu saya baru umur sekitar 30-an. Ya. Saya diundang khotbah Natal seluruh UI. Ya. Seluruh UI di Balairung, masuk TV waktu itu. Wow, saya ingat ya. Itu saking terangnya itu lampu TV itu, saya sampai silau nggak bisa lihat orang. Tapi saya selalu bicara, saya sudah siap-siapkan dengan baik. Ya. Saya pasti bisa. Akhirnya saya berkhotbah dengan mantap. Ya. Itu yang hadir itu semua dosen-dosen dan seluruh mahasiswa Kristen UI di Depok di sana. Oke, ya. Tapi bagaimanapun juga kalau pertama memang bisa grogi juga gitu ya. Cuma itu. Cara mengobatinya adalah persiapan yang mantap. Kita hari ini mau baca dua bagian Alkitab. Yang pertama, kita akan baca Lukas pasal 10. Coba kita lihat Lukas pasal 10 di ayat yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal 10. Maria dan Marta. Maria dan Marta. Kita baca sama-sama di sini ayat 38 sampai 42. 1 2 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, kita beralih ke Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Iya. Oke, jadi karena ini tidak baca seluruh, saya memilih. Jadi saya baca sendiri, Anda memperhatikan ya. Di situ di ayat yang ke-17 dari Lazarus pasal 11. Maka ketika Yesus tiba, ya ini di kota Marta dan Maria tinggal di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk catatan firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan untuk membuktikan kepada semua orang saat itu. Dan dicatatkan bagi kami betapa betul dia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkaulah Mesias yang dijanjikan sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Dan kami pada sore hari ini sungguh mau merenungkan banyak hal Tuhan, untuk menyimak makna pengajaran yang terkandung di dalam semua yang dicatatkan bagi kami. Berkatilah usaha kami, otak kami, semuanya, dan pikiran kami agar konsentrasi. Kami berdoa dengan segenap hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Khotbah saya sore hari ini adalah berjudul bahwa mendengar dengan seksama adalah hal yang terpenting. Adalah hal yang terpenting dan terindah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baca bagian kedua tadi yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 11. Itu peristiwa Lazarus mati. Tapi ini karena bersinggungan dengan dua orang, yaitu Maria dan Marta, maka saya ajak kembali sebelumnya untuk membaca di Lukas pasal 10 tentang bagaimana Tuhan pernah datang ke rumah mereka dan mengajar dan lain sebagainya. Dan hasilnya seperti apa? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hasilnya adalah bahwa keluarga ini, kelihatannya cuma 3 orang.
yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Ya. Jadi menurut banyak sejarah dan lain sebagainya, itu memberitahukan bahwa 3 orang ini kelihatannya sudah yatim piatu. Dan sangat mungkin ya Maria, Marta, sangat mungkin ini Marta yang lebih besar. Ya. Maria nomor 2 dan Lazarus yang kecil. Ya. Tidak tahu selisih umur mereka, ya. Tapi Lazarus ini masih muda sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan karena mereka ini sudah yatim piatu, ya, dan kelihatannya kehidupan mereka susah, ya. Dan menurut banyak penafsiran bahwa Maria sempat ya tidak begitu bagus ya, profesinya, tetapi kemudian dia diselamatkan, ya. Dia diselamatkan, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, ya, sehingga pernah datang ke rumah mereka dan mengajar. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hasilnya kita bisa lihat pada waktu Lazarus mati. Dari pengajaran Tuhan Yesus, hasilnya apa? Maria dan Marta, ya, dari percakapannya dengan Tuhan Yesus, akhirnya mereka mengerti Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia yang akan datang. Tak salah lagi. Banyak orang meragukan Tuhan Yesus. Ya, mungkin karena penampilannya dan lain sebagai faktor kemanusiaan. Sehingga banyak meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Tetapi Marta dan Maria kelihatannya mantap. Nah, mereka berdua mantap, mereka berdua sangat yakin bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan kelihatannya bukan cuma itu. Mereka juga sangat memahami, apalagi, yaitu mereka sangat memahami bahwa ya, ada nubuatan di perjanjian lama. Bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya, orang-orang mati akan dibangkitkan. Itu sangat diketahui. Oleh Marta juga sangat diketahui. Sehingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya saya tahu katanya. Orang-orang mati nanti akan dibangkitkan. Dan saudaranya Lazarus juga akan dibangkitkan. Dia sangat tahu. Nah, ini membuktikan bahwa mereka lumayan memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau lihat dari percakapan ini, satu hal yang mereka masih belum nangkep dengan benar sekali itu adalah apa? Bahwa sekarang yang sedang berdiri di depan mereka ini adalah Mesias sendiri, yang adalah Jehovah sendiri, yang adalah Allah sendiri, yang menjadi manusia. Yang sebenarnya atas keinginannya, atas permintaannya sedang dia menjadi manusia kepada Bapa. Di sini dia berdoa kepada Bapa, ya. Maka semuanya akan dikabulkan. Nah, ini yang mereka kurang kelihatannya. Marta setidaknya. Maria mungkin lebih mengerti akan hal ini, lebih mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Tapi Marta sangat yakin, oke, nanti pada waktu kebangkitan orang mati akan bangkit. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah sudah saya katakan kepadamu, ya, bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempercayai Yesus Kristus adalah Mesias dan semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar, ini satu poin. Tapi mempercayai bahwa sekarang di hadapan mereka adalah Allah sendiri yang menjadi Mesias dan dia ada di tengah-tengah mereka dan dia adalah pencipta alam semesta. Ini yang sebenarnya bisa dikatakan bahwa orang Yahudi kebanyakan semuanya, bahkan murid-muridnya sulit untuk meyakini ini. Sulit meyakini ini. Ya. Kita tahu satu peristiwa lain lagi apa? Ya, di mana satu peristiwa di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang membuat Petrus kagetnya bukan main. Setelah bilang mulai sekarang engkau jangan berbuah lagi, dan pohon itu jadi kering. Ya, wow, mereka bilang hebat sekali ini, ya toh. Dengan sebuah kata itu pohon jadi kering, gitu. Ya, tidak berbuah lagi, mati, gitu loh. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu tidak ada iman, kata Tuhan Yesus.
Jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ini biji sawi itu adalah biji ya rempah-rempah di sana. Ya biji-bijian tanaman di sana. Yang kecil. Yang kecil. Tuhan Yesus sengaja memakai biji yang paling kecil untuk menggambarkan iman mereka. Sama sekali sebenarnya bukan berarti bahwa iman itu ada ukuran biji sawi, terus biji dibesar dari sawi lagi itu misalnya biji ketumbar, ya, terus lada, ya, terus kacang hijau lebih besar sedikit, ya, dan jagung lebih besar lagi gitu ya. Bukan begitu sebenarnya. Ya. Nah Tuhan Yesus sebenarnya mau berkata bahwa kalian ini tidak ada iman. Dengan berkata bahwa jikalau imanmu sebesar biji sesawi saja, itu artinya apa? Kalian ini nggak punya iman. Tidak punya iman. Tidak punya iman apa maksudnya? Kalian ini tidak percaya, tidak punya iman, tidak percaya siapa yang berdiri di depan kalian ini. Yang pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, yang pernah berkata begitu. Siapa ini? Siapa yang sebelum Abraham ada, dia sudah ada punya? Siapa? Ya loh? Ini bukan sembarangan pribadi. Yang sebelum Abraham dia sudah ada. Begitu loh. Dan sekarang dia ada di depan mereka. Sehingga kalau mereka mau percaya bahwa ini adalah Allah sendiri, Jehovah sendiri yang menuntun bangsa Yahudi keluar dari Mesir, ya, yang menampakkan diri kepada Abraham dan lain sebagainya, maka apa sulitnya kalau dia mau memindahkan gunung dari sini ke sana? Apa sulitnya dia mau memindahkan bahkan benua-benua, pulau-pulau diacak-acak, disusun kembali posisinya? Apa susahnya? Sama sekali tidak ada sulitnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak percaya, tidak ada iman, tidak percaya sampai ke situ. Nah saudara ya, kemarin saya sekilas nonton karena kebetulan muncul ada, saya nonton sebenarnya ada khotbah yang lain, tapi muncul Ken Ham itu yang mendirikan ini kapal Nuh, ya, yang mendirikan kapal Nuh di Amerika, di Kentucky. Ini orang yang sangat kaya, ya, dia tidak seperti orang kaya yang tidak percaya Tuhan, dan dia sangat percaya Tuhan. Dia sangat percaya Tuhan, dia sangat rohani, dia duitnya kaya banyak sekali, you know, sehingga dia membuat sebuah kapal yang besar. Saya sama Simo sudah pergi lihat itu, you know. Itu besar ya, sesuai dengan ukuran asli Alkitab. Ya, sesuai dengan ukuran asli Alkitab. Kalau tidak salah ingat saya, dia bikin sekitar 7.000 jenis binatang prototipenya. Ya, prototipenya, dan di situ termasuk ada macam-macam binatang. Ya. Wow, ya. Luar biasa sekali. Luar biasa itu. Dan dia kemarin berkata apa? Persoalan sekarang ini, dunia dengan segala kekacauannya yang sedang terjadi sekarang ini, menurun katanya ya. Persentase orang Kristen di Amerika itu menurun drastis, menurun terus. Persoalannya ada di mana katanya? Persoalannya itu begini. Ketika meragukan sedikit saja Tuhan dan firman-Nya, maka dia akan turun kayak tangga. Satu tangga demi satu tangga, jadi semakin menurun. Jadi Ken Ham ini sangat yakin, maka dia buat itu kapal Nuh. Dia bilang Kejadian pasal 1 sampai 11 itu kunci dari segala-galanya. Oh, dia selalu khotbah. Dan diundang kemana-mana untuk mengkhotbahkan itu karena dia bikin ini kapal Nuh. Ya, dia bilang kunci dari semuanya, kekristenan, roboh berdiri ya dan sebagainya, itu kuncinya adalah di Kejadian 1 sampai 11. Wah, dia mempresentasikannya itu apa? Dia bilang begini ya.
Ketika orang Kristen, ketika orang manusia sudah tidak berani yakin bahwa Kejadian pasal 1 sampai 11 itu adalah benar, sesuai dengan apa yang dicatatkan itu benar, lalu mulai mendiskon sedikit-sedikit gitu. Mendiskon itu maksudnya begini, ada yang menafsirkan, ada satu orang ribut dengan saya di Facebook ya. Dia bilang, kamu bodoh, kamu sudah dicekokin apa segala macam. Apa saja sudah dia sebut saya gitu. Bodohnya segala macam. Katanya apa? Dia bilang satu hari yang di dalam Kejadian pasal 1 itu bukan 24 jam Suhento yang tolol, katanya begitu. Waduh, sudah ini ampun ya. Segala macam dia bilang. Itu bukan 24 jam dia bilang gitu. Nah, saya bilang ya sesuai kalau saya yang baca di situ, saya bilang itu sebenarnya kan ada setelah petang dan setelah pagi. Nah, jadi itulah 24 jam. Dan mereka tidak mau percaya 24. Dia bilang itu mustahil bisa 24 jam gitu loh ya. Jadi 6 kali 24 jam semua bumi ini jadi. Ini dia orang Kristen. Dia orang Kristen ini. Wah, dia bilang, saya mau memperbaiki kamu supaya teologi kamu jangan ketololan segala macam begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi saya teringat sama si Ken Ham ini ya, yang membuat kapal Nuh ya. Dia berkata apa? Dia bilang kunci dari sekarang ini kekristenan bisa berdiri tegak atau tumbang itu di Kejadian pasal 1 sampai 11. Ketika kita mulai meragukan segala sesuatu di situ, maka seluruh isi Alkitab ini tumbang. Sebenarnya benar juga kalau dipikir-pikir. Ketika kamu mulai meragukan Kejadian 1 sampai 11, maka seluruh isi Alkitab ini tumbang. Ketika kamu meragukan Tuhan sanggup ya Allah menciptakan alam semesta ini loh. Berapa besar alam semesta ini? Waduh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Berapa besar bahkan tidak tahu. Satu galaksi saja jumlah mataharinya kita tidak ada orang bisa hitung. Dan ada berapa galaksi tidak tahu. Semakin ditemukan teropong yang semakin hebat, semakin canggih, semakin besar. Ditemukan lagi galaksi yang lebih jauh lagi, lebih luar lagi. Wow. Berapa besar? Dan semua itu diciptakan dalam 6 hari. Percayakah? Ya, seperti Tuhan Yesus tanya kepada Marta, percayakah engkau? Katanya, ya. Percayakah engkau? Itu ya, ada. Kalau aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Aku adalah kebangkitan hidup. Ya betul. Menurut pengajaran perjanjian lama, nanti kebangkitan orang mati, adik kami ini si Lazarus ini akan bangkit, betul, itu betul. Tapi sekarang di depan kalian berdiri yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan orang mati, yang membuat orang mati dan menghidupkannya, dan menciptakan semuanya, menciptakan manusia dari debu tanah itu. Percayakah engkau bahwa aku sanggup menghidupkannya? Tidak usah tunggu nanti, sekarang. Percayakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya, katanya, setelah Tuhan Yesus dua kali di dalam perikop ini dikatakan, maka maskullah hatinya. Maka sebenarnya maskullah itu artinya apa? Sedih bercampur dengan kecewa dan segala-galanya. Jadi hatinya susah maskul. Begitu. Hatinya. Atas apa? Atas ini ya. Atas orang-orang di sekelilingnya yang tidak percaya. Dan atas banyak hal. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian dia tanya, di manakah dia? Kadang-kadang kalau kita bicara sama Calvinis, ini puyeng juga. Tuhan tahu nggak di mana Lazarus dikubur? Ya, saya pikir orang Kristen yang paling bodoh saja tahu, betul nggak? Bahwa Tuhan tahu. Tuhan itu
sudah jelas jauh lebih canggih dari GPS. Betul nggak? You know. Jadi Tuhan sebenarnya kalau menurut Calvinis, dia mestinya tahu segalanya gini. Dia tanpa perlu tanya di manakah dia dikubur, dia lebih hebat dari GPS, dia sudah jalan menuju ke kuburan. Dan mereka bilang, loh Tuhan, kok tahu dia dikubur di sini? Wah, saya tahu dong, masa dia tidak tahu dia kubur di sini? Malah dia tahu dia baringnya gimana, modelnya segala macam. Tahu dong, betul nggak? Tapi kenapa Tuhan tanya sama mereka, di manakah dia dikubur? Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi pagi, ibu butar-butar tanya, Abraham itu berangkat karena dia kehendak bebasnya kah waktu dipanggil Tuhan dia berangkat, atau karena dia ditangkap oleh Tuhan dan dia mau tidak mau harus berangkat. Bilang, ini Calvinis mana yang datang sama ibu? Iya kan, Calvinis mana? Ya, kalau Abraham dipanggil oleh Tuhan, model kayak ditenteng gitu, gitu, dan dia mesti jalan, gitu. Dan kemanapun Abraham dibawa itu, ya semuanya Abraham keluar, semuanya Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan. Apa diperlukan kata bahwa Abraham bapak beriman? Ya, apa perlu? Diperlukan nggak kata-kata macam begitu? Bahwa maka Abraham percaya dihitungkan itu sebagai kebenaran. Tidak diperlukan. Karena semuanya Tuhan yang ini. Saya bilang, orang Calvinis itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sementara Alkitab ditulis sebenarnya untuk dipahami ya dari sudut pandang manusia. Sebagian. Nah sekarang Tuhan Yesus di hadapan Lazarus punya saudara semuanya itu. Dan orang-orangnya dia tanya, di manakah dia dikuburkan? Kalau orang Muslim, kan dia Tuhan Maha tahu. Kok tanya orang dia di mana dikuburkan? Dia mesti tahu dong di mana dikuburkannya. Nah, bukan itu persoalannya. Dia bertanya kepada mereka, di mana dia dikubur? Dan mereka bawa dia ke dekat kubur itu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian dia suruh batunya digolekkan. Batunya digolekkan. Wow. Kan dia Tuhan. Dia bisa membangkitkan orang Lazarus di dalam siapa? Bisa nggak dia tunjuk satu tangan beliau? Batunya golek. Langsung batunya pun tergolek. Betul nggak? Kenapa mesti suruh orang lain golekkan batunya segala macam? Saudara yang saya di dalam Tuhan. Kalau Alkitab ini ditulis semuanya dari sisi pandang Tuhan, kita nggak bisa baca. Kita nggak bisa baca. Kita confused. Kacau balau semuanya. Betul. Alkitab ini ditulis untuk kita. Kita yang membacanya. Dari sudut pandang kita. Bahwa batu itu digolekkan. Kenapa? Tuhan bukan mau menunjukkan kuasanya untuk golekkan batu. Tuhan bukan mau menunjukkan kuasanya bahwa dia tahu di mana Lazarus dikubur. Bukan. Dalam momen satu ini, Tuhan mau tunjukkan bahwa dia akan hidupkan orang yang sudah mati. Yang lain, yang lain itu diserahkan kepada aktivitas manusia. Di mana dia dibaringkan. Bawa ke sana. Batunya digolekkan dulu. Itu aktivitas manusia semuanya. Karena apa? Mujizat yang dia ingin pertunjukkan kali ini adalah bagaimana orang yang mati dibangkitkan. Bukan bagaimana batu digolekkan tanpa disentuh. Bukan bagaimana Tuhan lebih hebat dari GPS dan tahu dia di mana dan lain sebagainya. Bukan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di bagian ini juga kita dikasih tahu satu hal apa? Yang belakangan ini mereka sangat-sangat ini mencemooh itu mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal pribadi yang tidak terpisah. Kalau kita baca di sini, waktu Tuhan Yesus mau berdoa, dia lihat begini, Bapa, tidak. Katanya Tuhan Yesus melihat kemana?
dia menegadah. Ini kan di ayat itu, ya. Katanya, ya. Oh, di situ. Dia katanya di ayat berapa? Maka mereka mengangkat batu itu yang mengatakannya, dan sesudah berkata demikian katanya apa ini? Mengatakan di ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus apa katanya? Menengadah ke atas dan berkata, Bapa, ya, menengadah ke atas. Ayat 41, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Dia lihat Bapa di sana. Pribadinya terpisah. Hakikatnya satu. Rohnya satu. Keilahiannya satu. Tapi pribadinya terpisah. Tuhan Yesus menegadah ke atas. Bapa. Dia memanggil Bapa. Bapa ada di mana? Bapa. Dia lihat ke atas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat Maria dan Marta yang pada waktu itu sempat diajar langsung oleh Tuhan Yesus, masih belum mengerti banyak hal. Apalagi sebenarnya orang-orang yang tidak diajar, tidak mendengar dengan baik. Maka kita buka ke Lukas pasal yang ke-10 tadi yang kita baca. Lukas pasal yang ke-10 kita lihat. Maria dan Marta. Maria dan Marta. Marta ini seksi konsumsi. Sedangkan Maria, dia adalah bagian pendengar. Dia pendengar yang baik. Dia pendengar. Gak tahu dia bagian apa ini ya. Yang jelas dia tidak mau repot katanya. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pemahaman yang benar didapatkan dari mendengar dengan benar. Mendengar dengan benar. Saya setelah menggembalakan jemaat lebih dari 30 tahun. Saya dapatkan bahwa dari saya lihat jemaat hadir kebaktian, itu yang mana imannya bisa bertumbuh dengan baik. Mana yang kurang. Itu dari mereka duduk mendengar saja bisa. Pengalaman. Kalau ya dulu mendengar dengan baik. Ini imannya biasanya maju. Tapi kalau sibuk sana sini, sibuk sana sini. Wah repot nih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda tahu nggak kebaktian sore ini sebenarnya kami buat setuju. Ya. Tadi saya bilang sama Simu ini kelihatannya nih agak kurang hari ini banyakkan orang dalam. Kita mau sebenarnya apa tuh? Karena yang kebaktian pagi, itu ada banyak guru sekolah minggu yang tidak ikut kebaktian. Ya. Mereka sibuk segala macam. Saya sebenarnya sangat sayang sekali. Banyak yang bawa anak, ya toh. Anaknya nggak usah ditemenin di bawah, dia temenin. Ya sehingganya tidak dengar, saudara. Tidak dengar dengan baik. Tidak dengar dengan baik, imannya tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa bertumbuh. Maria sama Marta, Anda lihat. Ternyata Tuhan sangat senang dengan sikap Maria. Dia mendengar. Apakah Tuhan tidak perlu makan? Marta sibuk-sibuk siapkan makanan, Tuhan tidak perlu? Oh, ya. Apa sulitnya Tuhan untuk membuat telur goreng, gitu, misalnya 25 biji gitu, lengkap dengan rotinya dan lain sebagainya. Apa sulitnya? Apa sulitnya?
Dan Tuhan sangat menghargai Maria yang duduk mendengar dengan baik. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kami mau momen, ya. Mungkin di sini ada guru sekolah minggu atau mahasiswa yang pagi hari pergi praktek ke tempat yang lain. Nah, sore hari ini Anda datang di sini. Duduklah dengan tenang, ikut kebaktian dan mendengar, termasuk yang sound system. Yang sound system itu coba ditukar gitu, ya. Jangan pagi tugas, sore juga tugas. Paginya begini loh. Dia nggak dengar. Dia nggak dengar. Sore juga begitu. Dia juga tidak dengar. Kapan imannya tumbuh dengan baik? Tidak. Saudara yang saya kasih dalam, Anda perlu momen duduk tenang untuk mendengar dengan baik. Untuk kebutuhan rohani kamu. Untuk kebutuhan rohani kamu. Perlu duduk tenang mendengar, saudara. Karena mendengar, menyerap apapun itu dari mendengar. Menyerap apapun. Stephen Andrew pasti masih ingat. Setiap kali dulu mereka masih sekolah di Semak 3. Saya tahu itu sekolahan yang sangat berat. Saya bilang, kalau libur, masuk baru sekolah, bangunnya spesial pagi. Bangunnya spesial pagi, saya bilang. Hari ini kita harus pergi paling pagi. Paling pagi. Dan biasanya hari pertama kali masuk sekolah, itu cari bangku. Saya pesan mereka 2. Kalian duduk harus di meja yang paling dekat dengan guru. Ya, paling dekat dengan guru. Itu posisi yang paling bagus. Paling dekat guru pasti tidak nyontek. Dekat guru ini hampir nyentuh nih mejanya gitu. Selain itu juga apa? Duduk paling depan. Dengar dengan baik. Dengar dengan baik. Kenapa? Saya kan pengalaman. Sebelum mereka sekolah, saya sudah sekolah duluan. Dan sekolah yang saya sekolah itu murid-murid super nakal. Super nakal. Anda tahu tahun 75. Anak STM tempat saya sekolah itu dulu banyak anak tentara. Anak tentara tahun 75 semua tentara itu punya pistol di rumah. Mereka bawa pistol bapaknya ke sekolah, saudara. Wah, gue bilang. Macam-macam itu. Tahu nggak apa? Itu boleh dikatakan, gitu. Yang duduk di belakang itu nggak pernah sekolah dengan benar. Kertas diremes-remes bikin bola. Gitu. Guru lagi tulis di papan, dilempar kena kepalanya. Puk. Siapa? Nggak ada yang berani ngomong siapa. Karena apa? Gimana kita ngomong itu siapa? Nggak berani ngomong. Guru juga pusing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ulangan apa? Ulangan. Nyontek lah. Jadi naik kelas semuanya karena nyontek. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi mendengar itu penting. Ya. Makanya jadi duduk paling depan, saya bilang sama mereka waktu di sekolah. Ya. Kalian duduk paling belakang. Jangan jadi murid yang duduk paling belakang. Paling belakang. Nanti apa? Segala macam keributan, segala macam permainan, segala macam kenakalan itu terjadi di belakang, gitu loh. Terjadi di belakang. Ya, nggak dengar dengan baik. Hasilnya apa yang terjadi, saudara? Ya, yaitu kalau sudah ulangan tidak ngerti, nyontek. Nggak bisa. Itu yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana Anda bisa bayangkan? Bisa iman bertumbuh, bisa dengar khotbah dengan baik. Oh, saya kasih tahu ya. Sikap seperti Maria ini sangat penting. Ya. Sangat penting. Terutama tahu nggak apa? Ini di zamannya handphone. Ya. Betul nggak? Ya. Di handphone tuh macam-macam. Ada WA, Facebook, TikTok, apa lagi itu ya toh? Instagram, Alkitab lengkap. Oke. Alkitab baca.
Lukas 11. Sebentar apa? Tinggal begini aja. Tek, jadi beda. Sekali ada orang trik Alkitab lagi. Dia baca Alkitab terus. Trik, lain lagi. Wow. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nggak ada guna. Akhirnya apa? Datang kebaktian hanya seperti satu kebiasaan reguler gitu ya. Ini sudah sering datang ya, nggak datang nggak enak ya, datang begitu saja. Maka itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya harap ya, ini kebaktian sore ini benar-benar ada gunanya, ada manfaatnya, dan betul-betul dimanfaatkan oleh orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Yang rindu mendengarkan, rindu mempelajari firman Tuhan, rindu mendekatkan diri kepada Tuhan. Rindu, seperti Maria. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, sampai dia lupa segala-galanya. Dia tenggelam di situ. Dia lupa. Dia lupa bahwa Marta, saudarinya itu sibuk. Tuhan Yesus datang itu berapa orang? 12 murid plus Tuhan Yesus sudah 13. Nggak tahu ada orang lain tidak ya toh? Plus mereka satu rumah 15-an orang, mungkin 20 lebih orang. Menyiapkan makanan. Ya toh? Datang mendadak, tidak pakai telepon duluan, WA segala macam. Tiba-tiba sudah datang. Jadi harus disiapkan makanan, kan repot gitu dong. Berapa sibuk Marta? Waktu itu berapa sibuk? Sibuk sekali. Tapi mengapa Maria bisa tenggelam ya? Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendengar dengan baik sampai dia lupa waktu. Ya jadi ya baiklah. Dan dari dia mendengar itu. Akhirnya Maria dan Marta mengerti. Dari omongan mereka waktu Lazarus mati. Kami tahu. Kami sudah percaya bahwa engkau adalah apa? Engkau adalah Mesias. Anak Allah. Engkaulah yang akan datang itu. Kami sudah tahu. Mereka sudah paham. Tapi masih kurang. Masih belum yakin bahwa dia yang berdiri di depan mereka ini sungguh-sungguh adalah Allah pencipta alam semesta. Dan percaya kepadanya. Dan saudaranya yang sudah mati itu bukan akan bangkit nanti pada waktu hari orang bangkit. Tapi sekarang juga akan bangkit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mendengar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terutama ya toh, mahasiswa, anak panti, ya, lain sebagainya, dan anak-anak yang dibawa orang tua datang ke sini. Sepertinya ya. Ada satu keharusan. Anak panti tidak naik, nanti ditanya kenapa tidak kebaktian dan lain sebagainya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berharap ya. Saya berharap supaya tidak demikian. Tidak demikian. Melainkan Anda sudah hadir di sini, curahkan perhatian kamu sepenuhnya. Ikutin kebaktian dengan baik dan mendengar dengan baik. Maka ya, engkau akan makin mengenal Tuhan, makin mengenal kebenaran. Dan saya kasih tahu, seperti saya omong di chapel, jikalau Tuhan mengasihimu, jikalau Tuhan mau memberkatimu, ya, jikalau Tuhan mau memakaimu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi. Tidak ada. Tapi jikalau Tuhan tidak mau menolongmu, tapi jikalau Tuhan menyingkirkanmu, itu seperti Saul disingkirkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menolongnya. Tidak ada orang bisa menolong. Mari kita berdoa.